Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan Shalom. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa bersekutu bersama di gedung gereja, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing dengan meyakini di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu pada hari Minggu pada saat ini kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing karena situasi dan kondisi yang ada di negara kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan, dalam Minggu Prapaskah yang kelima pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang menjadi sumber berkat dan sumber hikmat di dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan kami, di mana Engkau senantiasa setiap pergumulan yang kami alami untuk menguatkan, mendewasakan iman kami. Kami boleh bersyukur bila pada saat ini kami boleh bersama-sama datang menghadap kehadirat Tuhan dalam ibadah Minggu pada hari ini. Kami boleh bersyukur karena kasih setiamu pada saat ini kami boleh merasakan anugerah Allah melalui ibadah kami minggu ini. Dan saatnya kami bersama-sama juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat sehingga setiap firman yang kami dengar dan kami renungkan nantinya juga boleh semakin menguatkan iman kami. Kami boleh semakin mengerti bagaimana kami harus hidup di tengah dunia ini. Dan kami sambut firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Minggu hari ini 29 Maret dalam Minggu Prapaskah yang kelima oleh Sinode GKSPS diambilkan dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit
atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkannya, dan lebih mau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah "Kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa pada saat ini dunia dihebohkan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19, penyakit pandemi, penyakit yang cepat menular. Penyakit ini sudah menyebar di berbagai negara, dari Wuhan, Cina, lalu sampai ke Eropa, Italia, lalu dibawa juga ke negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia. Korban meninggal dunia sudah cukup banyak. Di negara kita pun penyakit ini juga berkembang, dan yang meninggal dunia per 26 Maret ada 78 orang. Penyakit ini kalau tidak ditangani dengan serius, maka akan semakin banyak orang yang tertular, dan semakin banyak juga orang yang meninggal dunia. Presiden Jokowi, presiden kita, itu menetapkan bahwa persoalan ini, kasus ini adalah menjadi masalah besar, sehingga ini dianggap sebagai bencana nasional. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah mengeluarkan sebuah perintah untuk lockdown, menutup pintu masuk keluar negeri. Di samping itu, pemerintah juga melarang masyarakat berkumpul melakukan kegiatan massal, termasuk di dalamnya beribadah. Jadi beribadah tidak boleh dilakukan bersama-sama di gedung gereja, tetapi ibadah tetap bisa dilakukan, tetapi di rumah kita masing-masing, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dalam situasi seperti ini, tentu kita bisa melihat banyak masyarakat yang gelisah, banyak masyarakat yang khawatir, termasuk kita mungkin juga ada di dalamnya. Dan kita juga bisa melihat akibat
perkembangan yang begitu pesat penyakit ini, ya, dan juga diikuti oleh kebijakan pemerintah, tentu ini akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, dari masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan juga lainnya. Lalu pertanyaannya, sebagai orang yang beriman, apa yang bisa kita kerjakan dalam situasi ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai wujud tanda iman kita, maka iman itu harus diwujudkan dengan peduli. Jadi mau peduli. Jadi peduli itu adalah salah satu tanda bahwa kita ini orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan coba menghubungkan situasi yang ada dengan teks bacaan kita saat ini. Karena teks bacaan sudah disusun lama, diambilkan dari Matius 25 ayat 31 ayat sampai 46. Kita akan mencoba menghubungkannya. Bagian dari Injil Matius yang baru saja kita baca pada saat ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Di situ dinyatakan bahwa Anak Manusia akan datang kembali untuk yang kedua kali, dan di saat kedatangannya yang kedua kali tersebut, Dia akan memisahkan manusia, yaitu memisahkan antara domba dengan kambing. Hal ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa penghakiman itu sesuatu yang pasti, nyata, dan akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan perlu kita hayati bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya ini adalah penting. Pengajaran ini penting untuk dipahami oleh kita, karena seringkali kita berhadapan dengan pemahaman bahwa dengan tidak tahunya kita akan saat dan waktunya, dianggap bahwa pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai sebuah kebohongan. Akibatnya adalah banyak orang yang tidak percaya dan hidupnya semaunya sendiri, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan nafsunya, tanpa sadar bahwa hari penghakiman adalah sesuatu yang pasti. Hari penghakiman itu pasti akan datang meskipun kita tidak pernah tahu kapan saatnya dan waktunya. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyatakan bahwa pada saat kedatangannya yang kedua kali akan ada pemisahan antara domba dengan kambing. Di sini domba menjadi simbol orang-orang yang mengenal kasih karunia Allah dan hidup dalam rasa syukur. Rasa syukur itu diwujudkan dengan melakukan sebanyak mungkin kebaikan kepada sesamanya yang menderita. Sementara kambing menjadi simbol dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau mungkin mengenal Allah tetapi tidak menghidupi imannya dengan perbuatan yang baik kepada sesamanya. Setiap orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan ilahi. Yang beriman dengan melakukan kebaikan akan mendapatkan kehidupan yang kekal, sementara mereka yang tidak beriman atau beriman tapi tidak melakukan kehendak Tuhan akan dibuang ke tempat yang penuh dengan ratapan atau kotak gigi. Yang menarik di sini adalah tolak ukur penghakiman tersebut. Ya, bukan hanya sekedar ritual ibadah yang
selama ini dilakukan oleh banyak orang di muka bumi ini. Tetapi mereka yang juga memiliki iman yang hidup, mereka yang beriman di dalam kerajaan Allah adalah mereka yang menghidupi imannya dengan melakukan banyak kebaikan terhadap sesamanya. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Alat ukur yang dipakai oleh Sang Anak Manusia untuk menentukan bahwa mereka layak masuk dalam kerajaan Allah adalah tindakan mereka terhadap sesamanya yang paling hina, yang kelihatan sebagai cara mereka mengasihi Kristus yang tidak kelihatan. Jadi ketika orang mengasihi manusia yang menderita, yang hina, yang kelihatan, itu salah satu bentuk bahwa dia juga mengasihi Kristus yang tidak kelihatan. Inilah yang terjadi. Ini berarti bahwa anak manusia menjadikan kepedulian kepada sesama sebagai bukti imannya kepada Kristus, dan itu dijadikan tolak ukur untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan hadir dalam diri sesamanya. Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, milikilah iman yang berbuat, yaitu hidup peduli kepada sesama, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ketika kita mencoba kembali ke belakang mengenang peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, kita kembali diingatkan bahwa Dia sengsara untuk menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, lalu mari kita coba menghayati situasi yang ada di negara kita, lalu kita kaitkan dengan teks bacaan kita pada saat ini. Di negara kita saat ini sedang mewabah penyakit karena virus COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan corona. Kita sebagai umat Tuhan itu dipanggil untuk peduli dengan masalah ini. Kita harus berbuat baik kepada yang lainnya. Kita tidak hanya diam, panik, tidak hanya takut, cemas, tetapi dalam situasi ini kita dipanggil untuk mau peduli dengan yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bentuk kepedulian saya? Salah satu bentuk kepedulian kita dapat kita kerjakan dengan cara mengikuti himbauan pemerintah. Kalau kita tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang tertular penyakit, ya paling tidak kita tidak menularkan penyakit kepada yang lain. Artinya kita mau menjaga diri kita agar tetap kuat, tetap sehat, melindungi diri kita agar lingkungan di mana kita tetap dalam kondisi baik, sehat. Karena itu memang penting untuk menjaga diri dengan sementara waktu mengurangi pertemuan dengan orang banyak. Tinggal di rumah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID. Kalau harus berjumpa dengan orang lain memang harus jaga jarak, hindari kontak langsung. Inilah salah satu kepedulian yang bisa kita lakukan dalam mengatasi masalah persoalan yang terjadi. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh acuh tak acuh, tetapi kita harus melihat persoalan ini dengan sungguh-sungguh karena ini adalah masalah bersama. Lalu yang kedua, dalam situasi seperti ini tentu ada dampak yang besar yang akan dialami oleh masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun pendidikan.
ataupun yang lainnya. Dari segi pendidikan jelas nampak bahwa anak-anak kita sudah mulai libur di sekolah dan belajar di rumah. Ini dari segi pendidikan. Belum lagi kita juga bisa melihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita juga bisa melihat ada orang-orang yang tidak beruntung karena persoalan ini. Ada yang mengalami penderitaan akibat masalah ini. Mereka yang mungkin menderita juga karena masalah kesehatan, karena terpengaruh tertular penyakit ini, juga mengalami sebuah penderitaan. Ya. Jadi ada yang mengalami penderitaan karena masalah terserang penyakit ini. Demikian juga para medis yang menanganinya itu juga ada yang meninggal mati. Dan juga masih banyak lagi. Kalau di kota-kota besar, di tempat wisata, dampaknya juga bisa dilihat. Bagaimana pedagang kecil menjadi kurang laku, bahkan tidak laku, atau tidak bisa berdagang. Padahal penghasilan mereka hanya didapat melalui perdagangan itu saja. Ini bertanya, bagaimana kehidupan selanjutnya? Dan itulah yang terjadi. Situasi yang terjadi pada saat itu. Lalu pertanyaan kembali, dalam situasi ini apa yang bisa kita lakukan untuk bisa peduli kepada mereka yang menderita? Karena situasi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian kita tentu bisa dilakukan. Yang pertama, selain yang dilakukan di atas, kita juga terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan supaya para medis itu diberi kekuatan dan orang-orang yang sakit itu juga diberikan kesembuhan. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita ada di dalam rumah. Selain itu, selain doa-doa itu, kita juga harus mau peduli kepada mereka yang menderita. Mengapa? Karena wajah Kristus ada pada mereka. Seperti yang kita baca dalam teks bacaan yang kita lihat, yang telah kita dengar di atas tadi, bahwa di mana ada orang yang menderita, yang terhina, yang tidak berdaya, ternyata itulah Tuhan. Dan di situ kita dipanggil untuk mau peduli kepada orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, jadilah berkat bagi banyak orang dalam situasi apapun. Dan Tuhan yang akan menguatkan, dan Tuhan yang akan memampukan kita. Kita adalah domba-domba Allah yang melihat Yesus di dalam diri sesama manusia yang menderita. Oleh karena itu, mari kita menjadi domba-domba Allah yang mau peka peduli kepada sesama yang menderita. Dan biarlah damai sejahtera Allah boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita saat teduh dan mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu kembali mengingatkan kami dalam situasi seperti ini. Tuhan telah menegur kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mau peduli dengan sesama kami yang menderita. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukannya. Selanjutnya kami mohon berkat untuk kehidupan yang ada di muka bumi ini, di mana virus COVID-19 menyebar dan menggelisahkan banyak orang. Dan kami percaya bila Engkau bertindak, Engkau akan memampukan kami semua sebagai umat-Mu untuk terus berharap kepada-Mu. Dan kami menyerahkan segenap anak bangsa ini dalam rangka melawan virus ini. Kiranya Tuhan
memberkati, sehingga badai yang ada di dunia ini, di negeri ini, juga segera berlalu berkat pertolongan Tuhan. Engkau berkati para medis yang berjuang keras untuk melawan penyakit ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami penderitaan karena penyakit ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kami juga serahkan pemerintah negeri ini yang berjuang dengan aparatur negara yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan mampukan kami semua sebagai umat-Mu untuk dapat menjadi warga negara yang baik, sehingga dimanapun kami ada, dimanapun kami berada, kami pun juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka yang menderita. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan doa kami yang jauh dan sempurna hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian khotbah minggu pada hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan. Jadilah domba-domba Allah, di mana kita menjadi berkat bagi yang lainnya, dan nanti kita juga akan mendapatkan kehidupan yang kekal seperti yang telah Tuhan janjikan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.